Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lais As-Samarkandi adalah seorang ahli fiqh yang masyhur. Suatu ketika dia pernah berkata, "Ayahku menceritakan bahwa, di antara nabi yang bukan rasul ada menerima wahyu dalam bentuk mimpi, dan ada juga yang hanya mendengar suara." Maka salah seorang nabi yang menerima wahyu melalui mimpi tersebut, pada suatu malam beliau bermimpi dan diperintahkan 5 perkara kepada beliau. Pertama, apa yang engkau lihat maka makanlah. Kedua, kamu sembunyikan. Ketiga, kamu terimalah. Keempat, jangan kamu putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah kamu daripadanya. Pada keesokan harinya, Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat, dan kebetulan yang pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu kebingungan sambil berkata, "Aku diperintahkan memakan yang pertama aku hadapi, tapi sungguh ini sesuatu yang mustahil yang tidak dapat aku laksanakan." Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar roti. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya, dan ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Kemudian Nabi itu meneruskan perjalanannya, lalu beliau bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Lantas Nabi itu pun menggali sebuah lubang, lalu ditanamkan mangkuk emas itu, kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu pun keluar seperti semula. Nabi itu pun menanamkannya kembali, hingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi itu, "Aku telah melaksanakan perintahmu." Lalu beliau pun meneruskan perjalanannya tanpa disadari oleh Nabi tersebut. Mangkuk emas itu terkeluar semula dari tempat beliau tanam. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia terlihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku." Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati, lalu dia pun mengambil burung tersebut dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihatkan keadaan itu, lantas burung elang itu pun datang, dan menghampiri Nabi tersebut, sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi, oleh karena itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku." Nabi itu teringatkan pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, yaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya, lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian beliau bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya, maka beliau pun bergegas lari dari situ, karena tidak tahan menghirup bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima peristiwa tersebut, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku apa arti semuanya ini." Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah bahwa, yang pertama engkau makan itu adalah marah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika engkau bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan, walaupun disembunyikan, maka dia tetap akan nampak juga. Ketiga, jika sudah menerima amanah dari seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya, meskipun kamu sendiri berhajat. Kelima, bau yang busuk itu adalah ghibah, menceritakan hal keburukan seseorang, walaupun itu benar. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Saudara-saudaraku, kelima kisah ini hendaklah kita tanamkan dalam diri kita, sebab kelima perkara ini senantiasa berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari.
Perkara yang tidak dapat kita elakkan setiap hari ialah gibah. Haruslah kita ingat bahaya karena gibah itu akan menghilangkan pahala kebaikan kita. Sebab ada sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti ada seorang hamba Allah akan terkejut melihat pahala yang tidak pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Allah, sesungguhnya pahala yang Engkau berikan ini, yang tidak pernah aku kerjakan di dunia dulu." Maka berkatalah Allah, "Ini adalah pahala orang yang gibah tentang dirimu." Dengan ini haruslah kita sadar bahaya walaupun apa yang kita kata itu memang benar, akan tetapi gibah itu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan gibah tentang orang lain walaupun itu benar. Semoga bermanfaat.